Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita masuk kuliah perdana ya, yaitu kuliah dasar teknik elektro. Jadi kuliah dasar teknik elektro ini adalah kuliah yang Anda ambil pada awal-awal Anda masuk di jurusan teknik elektro UBB ya. Nah, di sini kita akan mengenal tentang teknik elektro secara umum gitu ya. Mulai dari kira-kira setelah Anda lulus itu Anda masuk atau bisa bekerja di bidang apa gitu. Setelah itu kita bahas dasar-dasar satuan dan persamaan-persamaan yang umum dipakai di teknik elektro, dan kita akan mengenal jenis-jenis alat ukur yang ada di teknik elektro secara umum ya. Karena nanti kalau untuk alat ukur itu sendiri ada kuliah khususnya, yaitu kuliah pengukuran kalau saya tidak salah gitu ya. Baik, kita langsung ke slide 2. Nah, kalau dari segi silabus, dasar teknik elektro ini kode mata kuliahnya itu TE 1103 ya. Ini mata kuliah yang Anda ambil pada semester 1 ya. Nah, SKS-nya itu ada 2 SKS, jadi satu kali pertemuan seminggu. Status mata kuliahnya ini adalah mata kuliah wajib. Semester penyelenggaraannya adalah semester ganjil. Nah, kalau deskripsi secara singkat mata kuliah ini itu adalah mata kuliah yang membahas tentang notasi dan sistem ilmiah tentang satuan dalam TE ya, termasuk konsep tegangan dan arus, konsep tahanan, dan sekilas tentang bentuk fisik tahanan termasuk warna gitu ya, hukum ohm, kapasitasi dan kapasitor, induksi dan induktor, konsep daya dan energi, serta frekuensi, lalu konsep penggunaan alat ukur dasar, voltmeter dipasang paralel kenapa gitu ya, ampermeter dipasang seri mengapa, dan lain-lain. Capaian pembelajaran mata kuliah, sikap dan keterampilan umum tidak ada ya. Oke, kita lanjut untuk slide 3. Nah, jadi kalau menurut ABET Handbook tahun 1996 ya. Jadi engineering itu kita bahas engineer secara umum dulu ya, atau ilmu keteknikan ya. Engineering itu adalah profesi yang menggabungkan pengetahuan antara matematika ya, ilmu pengetahuan alam yang didapatkan melalui pembelajaran, pengalaman, dan pelatihan atau berlatih ya, yang diaplikasikan dengan cara untuk mengutilisasi secara ekonomis, material, dan kemampuan alam untuk kepentingan umat manusia gitu. Nah, itu dasar engineering atau teknik secara umum gitu ya. Engineering atau engineer secara umum. Nah, nanti ada perbedaan nih antara engineer dan scientist, atau antara engineer dan peneliti ya. Nah, jadi kalau peneliti itu, scientist itu peneliti ya. Jadi kalau peneliti itu dia pekerjaannya adalah mengeksplor ya, atau mencari tentang satu hal gitu ya. Sementara engineer membuat sesuatu dari yang sudah diketahui gitu ya. Jadi dari teori Theodor von Karman, the scientist explores what is and the engineer creates what has not been ya. Nah, engineer itu tugasnya apa? Pertama, solve problems atau memecahkan masalah gitu ya. Makanya kalau engineer itu dia banyak membuat peralatan-peralatan yang berhubungan dengan eh, bidang kehidupan sehari-hari ya. Contoh kayak Anda mekanisme kipas angin gitu-gitu itu engineer itu yang menginikannya. Lalu menginvent atau menemukan juga ya, walaupun tidak meneliti secara umum, lalu memastikan keamanan dari produk-produk tersebut gitu ya. Ya kayak kipas angin itu kan ada jaring-jaringnya, kenapa gitu-gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, lalu kalau kita berbicara tentang definisi teknologi, teknologi itu berasal dari bahasa ini ya, Greek ya. Greek itu tuh Latin ya kalau saya tidak salah. Berasal dari kata teknetos, tekne, dan teknatais. Jadi teknotos ini man-made ya. Man-made itu buatan manusia. Kalau tekne ini tuh skill. Kalau teknastei, saya tidak tahu terlalu persis ya bacanya ini karena bahasanya bukan bahasa Inggris.
device artificially, apa artinya ini apa namanya, produk ya, produk yang dibuat khusus gitu ya. Nah itu definisi teknologi dari bahasa asalnya gitu ya, bahasa Yunani nih ya, Greek ini Yunani nih. Oke, nah bagaimana perspektif industri dan skill yang harus didapatkan oleh lulusan dari sarjana keteknikan ya. Jadi nanti Anda kalau lulus itu gelar Anda adalah ST ya. Gelar Anda adalah ST atau sarjana teknik. Nah, diharapkan setelah Anda lulus, minimal Anda bisa punya kemampuan problem solving atau pemecahan masalah gitu ya. Jadi setelah Anda lulus minimal kalau ada masalah-masalah di rumah Anda, misalnya kenapa kok tiba-tiba konslet segala macam, ya minimal Anda harus pengetahuan dasar itu harus Anda harus tahu gitu ya. Lalu bagaimana cara memasang lampu dengan benar gitu ya, memasang titik-titik lampu gitu ya, memasang saklar, memasang stop kontak dan lain-lain gitu. Nah, lalu Anda juga harus punya yang namanya skill komunikasi gitu. Skill komunikasi. Skill komunikasi ini adalah skill yang harus Anda dapatkan sehingga Anda bisa berkomunikasi dengan orang gitu ya. Anda bisa menyampaikan apa yang bisa Anda sampaikan. Misalnya orang bertanya, apakah listrik itu tuh berbahaya dan mengapa? Nah, Anda harus bisa menjelaskannya gitu ya. Mengapa kok berbahaya padahal kan tidak kelihatan gitu ya. Nah, itu skill komunikasi yang Anda perlukan di sana gitu ya. Seharusnya dari materi-materi dan pengalaman perkuliahan Anda tahu itu dan Anda harus bisa juga menjelaskannya kepada orang yang awam sekalipun gitu ya. Lalu etik atau profesionalisme ya. Etika atau profesionalisme itu juga harus Anda junjung tinggi ya. Lalu attitude positif atau sifat positif ya. Selain itu tentu saja math science skills atau skill science atau matematik ya. Ada lagi technical skill atau skill keteknikan secara khusus. Lalu continue learning, ya pembelajaran secara berkelanjutan ya. Jadi setelah Anda lulus dari perguruan tinggi bukan berarti Anda selesai belajar gitu ya. Anda belajar, belajar, belajar terus melalui experience atau pengalaman dan juga melalui mungkin pelatihan-pelatihan yang Anda butuhkan nanti di bidang pekerjaan Anda gitu ya. Lalu bisa juga dari bisnis dan manajemen. Nah, lalu computer skills ya. Jadi bidang keteknikan ini dia bisa juga berkecimpung di bisnis dan manajemen. Lalu tentu saja ya kalau diharapkan juga punya computer skills dan ini ya link ke link atau apa ya koneksi lah koneksi ke berbagai bidang lainnya gitu seperti itu. Nah, ini kalau Anda lihat ya, kalau Anda lihat jadi engineering itu tuh banyak ya macamnya kalau Anda lihat dari tabel seperti ini. Engineering itu ada kalau secara umum ini induk-induknya ya. Engineering secara khususnya nanti ada pembagiannya lagi gitu ya. Engineering itu secara umumnya itu dia terbagi menjadi beberapa. Pertama electrical engineering ya. Lalu civil atau sipil, lalu chemical atau kimia ya, lalu mechanical atau mesin, lalu geotechnical ini berkaitan dengan kebumian ya. Lalu engineering science, ilmu keteknikan, lalu engineering management, ini ilmu manajemen di bidang engineering. Kalau geotechnical ini tuh dia berdasarkan kebumian ya. Biasanya itu dia berkaitan dengan gas, geomatikal, geometrik, metalurgi ya. Kalau Anda pernah dengar teknik metalurgi gitu ya. Teknik pertambangan. Nah, itu sebenarnya dia itu adalah keteknikan yang termasuk dalam sub bidang geoteknikal. Teknik pertambangan, teknik perminyakan itu di ITB ya. Teknik apa lagi? Teknik geologi gitu ya. Nah, itu dia ada di sub bidang geoteknikal. Lalu kalau misalnya kalau Anda ngomong teknik mesin secara umum, dia tuh ada sub bidang lagi. Sub bidang itu ada aerospace, ya, luar angkasa gitu ya, ada otomotif atau otomotif ya, ada biomedical, lalu mekanikal ya secara umum ya, mekanikal, lalu naval. Naval ini perkapalan ini. Kalau chemical ya, chemical teknik kimia itu pembagian itu ada agricultural atau pertanian ya secara umum, biologi ya, ya tentu saja chemical juga ada ya di situ ya, chemical ya. Lalu teknik lingkungan kalau Anda pernah dengar ada jurusan teknik lingkungan gitu ya, itu dia termasuk ke sub bidang teknik kimia gitu ya. Ada teknik pengolahan makanan gitu ya. Itu tuh di apa ya? Ada jurusannya dulu saya lupa namanya itu. THP apa nama jurusannya? Teknik pengolahan makanan apa apa gitu ya. Ada. Ada juga teknik kehutanan gitu ya, forestry. Kalau saya tidak salah ada teknik kehutanan.
Ada teknik material ya. Nah, ada juga membahas tentang water resource. Nah, seperti itu. Kalau di sipil, sipil itu pembagiannya ada yang building atau bangunan secara umum ya, dan juga konstruksi. Nah, kalau kita electrical, electrical ini tuh ya macam-macam juga ya, communication gitu ya, komputer, sebenarnya TI, teknik informatika dan lain-lain itu sebenarnya sub bidang dari electrical engineering ya, teknik komputer gitu ya. Nah, sistem informasi itu sebenarnya bagian dari sub bidang kita. Ada juga electromechanical system ya, lalu electronic system dan software ya, itu subbagian dari teknik elektro. Jadi kalau misalnya yang berhubungan dengan IT itu sebenarnya nenek moyangnya adalah kita ya, teknik elektro gitu. Lalu ada lagi teknik manajemen ya. Teknik manajemen ini kalau saya dulu di tempat saya kuliah dulu di UNAN ya, di Andalas, Universitas Andalas itu ada namanya teknik industri. Nah, itu dia masuk ke dalam teknik manajemen itu. Ada teknik industri dulu kami. Lalu ada integrated production system dan lain-lain ya. Kalau engineering science, ilmu keteknikan secara umum, ya ada engineering chemistry, engineering math, ada teknik matematika ya ternyata ya, saya baru tahu dengar juga nih. Nah, ada juga teknik fisika ini, seperti itu ya. Itu engineering science, jadi science yang dibawakan ke tekniknya gitu ya. Saya tidak tahu juga pembelajarannya persisnya seperti apa ini engineering science ini. Mungkin kalau Anda punya kenalan. Ya, biasanya jurusan-jurusan seperti ini tuh adanya di universitas yang sudah memang khusus keteknikan seperti di ITB gitu ya. Mungkin di ITS itu ada itu. Teknik fisika gitu ya. Ada. Teman saya ada juga dulu yang kuliah di teknik fisika. Itu ya, cabang dari engineering atau bidang keteknikan. Kalau Anda lihat secara umum. Oke, kita ke slide selanjutnya. Nah, jadi di abad 20, nah ini pencapaian-pencapaian yang telah dihasilkan oleh teknik ya, oleh bidang keteknikan. Pertama electrification atau kelistrikan ya, lalu automobil, airplane, ini ya, mobil ya, lalu pesawat gitu, water supply and distribution ya. Water supply and distribution itu tuh ya berkembangnya, Anda tinggal buka keran gitu ya, air mengalir dari PDAM sana yang sungainya dari mana-mana gitu ya, dari PAM itu. Nah, itu ilmu keteknikan juga ya. Elektronik ya, seperti handphone dan lain-lain yang Anda pakai sekarang itu elektronik. Itu juga dari bidang kita keteknikan. Radio and television ya, televisi dan radio, agricultural mechanization. Artinya itu alat-alat agriculture, alat-alat pertanian itu loh kayak traktor segala macam. Bahkan kalau di luar negeri itu orang nyiram tanaman, kalau Anda sering buka YouTube ya, pasti tahu ada yang pakai pesawat malah ya, nyiram pestisida gitu ya. Nah, itu juga ya engineering achievement ya atau pencapaian engineering. Komputer ya tentu saja, telepon, air conditioning and refrigeration atau AC dan kulkas ya di rumah Anda, highway, jalan tol, spacecraft, pesawat luar angkasa, internet, imaging. Internet ya tentu saja, imaging ini tuh pencitraan ya kayak Google apa namanya ya, Google Map dan lain-lain itu ya. Google apa itu? Google Earth ya yang nampak dari atas itu ya. Nah, imaging itu termasuk household appliance atau peralatan rumah tangga, health technologies atau teknologi kesehatan ya. Ada lagi petroleum and petrochemical technologies. Nah, itu eh, teknologi keminyakan ya. Misalnya Anda ada yang bensin oktan 92, oktan 88, oktan 90 dan lain-lain. Teknologi-teknologi seperti itu ya, mengolahnya dari minyak bumi yang raw ya, atau raw material kayak minyak bumi ya, material asal dipisah-pisah jadi bensin, jadi solar, jadi aspal dan lain-lain gitu ya. Ada juga laser and fiber optics tentang teknologi itu ya. Lalu teknologi nuklir ya, nuklir teknologi, lalu high performance material. Nah, ini material-material yang memiliki kemampuan-kemampuan khusus seperti itu. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang electrical ini, kita kembali lagi ke bidang keilmuan kita ya. Electrical engineering. Jadi EE ini adalah electrical engineering secara umum. Jadi sebenarnya electrical engineering ini umurnya itu baru sekitar seratusan tahun. Jadi tahun-tahun 18.800-an dulu. Ya kalau dengan dihitung sekarang mungkin sudah 120-an tahun lah kali ya. Nah, tahun 1800-an dulu sebenarnya yang namanya electrical engineering ini belum terlalu berkembang ya, belum ada lampu gitu ya tahun 1800-an itu.
Mungkin belum ada mobil seperti sekarang gitu ya. Nah, dengan seiring berkembangnya maka bisa ditemukan yang seperti sekarang ini ya. Jadi electrical engineering kalau diartikan secara khusus itu adalah disiplin atau ilmu, bidang ilmu yang merangkul berbagai bidang ilmu lain. Jadi electrical engineering is a discipline that integrates many other disciplines ya, yang merangkul banyak bidang disiplin lain, such as fisik seperti fisika, chemistry atau kimia, mathematics, matematika ya, komputer, electronics ya, optics, electromagnetics, communication, dan analysis of signal and image, dan remote sensing, dan lain sebagainya. Itu tentang electrical engineering. Jadi kita itu merangkul berbagai bidang keilmuan lainnya gitu ya, dikumpulkan sehingga sebuah electrical engineering. Jadi kalau kita berbicara lagi electrical engineering, the disciplines that employs the largest number of engineers. Jadi bidang ilmu yang mempekerjakan banyak dari engineer ya, engineer. Covers everything related to electrical devices. Jadi yang mengcover segala macam tentang ya perangkat elektronik gitu ya. Sistem, sistem secara umum, and the use of electricity. Tentu saja penggunaan kelistrikan gitu ya. Electrical engineers works on power plants, computers, and other electrical devices. Electrical engineers are designing the dashboard computer that will monitor engine function on automobiles of the future. Nah, ini artinya adalah jadi sarjana keteknikan itu banyak bekerja di power plants ya atau pembangkit gitu ya. Ada juga di bidang komputer gitu ya. Dan bidang-bidang keteknikan lainnya yang mengurusi masalah peralatan listrik lain gitu ya. Nah, electrical engineer lah atau kita lah yang mendesain dashboard komputer. Jadi misalnya kalau Anda ketemu mobil yang punya atau motor lah mungkin ya, mungkin beberapa dari Anda motornya sudah punya dashboard atau speedometer digital yang memonitor fungsi dari kecepatan Anda, bukaan gas Anda dan lain-lain. Ya, itu adalah kita yang membuat, maksudnya electrical engineering ya. Nah, bidang kita yang membuatnya gitu ya. Bahkan termasuk sudah ada sekarang autonomous vehicle ya, kendaraan yang bisa jalan sendiri tanpa orang gitu. Itu juga bidang electrical engineering yang membuat. Bahkan yang kalau drone sudah jamak ya sekarang ya, pesawat tanpa awak itu drone sudah jamak sekarang itu. Nah, itu bidang electrical engineering. Seperti itu ya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, jadi electrical system have two main objects. Jadi sebenarnya sistem elektrikal ini atau sistem keteknikan yang berdasarkan elektron ini punya dua main object ya, punya dua tujuan sebenarnya. Pertama, to gather, store, process, transport, and present information. Jadi untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, mentransportasikan atau memindahkan dan menyajikan informasi. Lalu selain itu to distribute and convert energy between various forms. Jadi untuk mendistribusikan dan mengkonversi energi yang akan diubah ke dalam beberapa bentuk ya. Contohnya yang ini gampang ya. Contohnya kayak dari minyak bumi bisa jadi listrik gitu ya. Dari listrik bisa jadi tenaga yang menggerakkan kipas angin Anda, pompa air dan lain-lain seperti itu ya. Jadi itu. Jadi pertama untuk informasi dan mengkonversi tujuannya. Informasi untuk mengumpulkan informasi, menyimpan, memproses, mentransfer, memindahkan dan menyajikan informasi ini untuk biasanya komputer ya. Kalau ini baru teknik elektro secara khususnya. Kalau yang distribute and convert energy between various forms gitu ya. Nah, kalau kita berbicara branches ya atau cabang dari electrical engineering, itu electrical engineering specialitiesnya itu, speciality-nya atau kespesialannya itu, bidang-bidang khususnya adalah komunikasi tentu saja ya, komputer, power system, electromechanical system, electronic system, software, perangkat lunak ya, instrumentasi, photonics, sensor, dan signal processing. Nah, ini bidang-bidang kekhususan dari electrical engineering. Nah, contoh dari industri
yang istilahnya memakai kita adalah tentu saja industri yang bergerak di bidang komunikasi, di bidang komputer, di bidang otomotif, di bidang elektronik, di bidang instrumentasi, di bidang integrated circuit atau IC ya, kalau Anda sering dengar IC gitu. Lalu di bidang otomasi, medical ya, medis, ada di bidang power ya, power system tentu saja, bidang kelistrikan ya. Lalu ada aerospace. Tipe-tipe pekerjaannya, examples of the types of the jobs, ya, research new ideas, develop new products, design products or equipment, project leader, computer automation, computer modeling simulation, technical marketing, dan manufacturing or production. Nah, ini bidang-bidang kita ya, tipe-tipe pekerjaan kita ya. Riset new idea ini artinya mengembangkan ide baru, membuat produk baru, mendesain produk, sebagai project leader, sebagai di bidang automasi komputer, di bidang simulasi komputer, di bidang technical marketing gitu ya, di bidang manufacturing atau produksi gitu, seperti itu. Nah, mengapa Anda bisa mengejar karir di bidang engineering? Yang pertama, involvement in many industries. Karena bidang elektro itu dia terlibat dalam banyak industri ya. Coba Anda pikir industri apa sih yang nggak pakai elektro gitu ya, yang nggak pakai listrik? Kan hampir semua industri ya yang nggak pakai listrik ya. Bahkan Anda main ke TI aja dia pakai listrik juga untuk penerangan minimal ya. Kalau Anda hobi main TI mungkin ya, timah itu ya. Ada monetary benefits ya, ya tentu saja ya. Lalu ada job security. Jadi kalau di bidang elektro ini hanya 4% yang tidak bekerja ya. Lalu definite need for engineers. Lalu passion and motivation, a career with growing potential. Jadi itu yang bisa mengapa alasan Anda harus berkarir di bidang teknik elektro gitu. Oke, lanjut slide selanjutnya. Nah, ini example of specific career opportunities. Jadi kalau Anda ditanya kira-kira karir apa yang bisa Anda kembangkan ya. Pertama, design engineer ya. Atau apa ya? Istilahnya di bidang desain ya. Use computer simulation and computer modeling to design high frequency circuit for digital cellular phones. Jadi ini tuh menggunakan simulasi komputer dan pemodelan komputer untuk mendesain IC atau sirkuit yang digunakan untuk perangkat telekomunikasi digital seperti telepon genggam gitu ya. Ada lagi research engineer, invent new optoelectronics devices to build optic computers. Ya, ini menemukan sebuah perangkat baru ya di bidang elektro yang digunakan untuk membangun jaringan komputer. Bisa juga ada juga project leader ya, project leader tentu saja ya. Project engineer ya, sorry, project engineer. Project engineer itu ya di bidang elektro ya, yang lead atau memimpin tim engineer dari berbagai bidang lain untuk melaksanakan apa namanya pekerjaan di bidang teknik elektro. Test engineer, kalau test engineer ini ya Anda melakukan pengetesan peralatan-peralatan elektronik ya. Lalu ada lagi application engineer dan system engineer. Nah, aplikasi dari electrical engineer, area-areanya, ya tentu saja ya, di bidang elektronik dan mikroelektronik, lalu di bidang digital signal processing and control systems, ya, lalu di bidang communication, lalu di bidang electromagnetics, lalu di bidang power system engineering. Power system engineering ini ya, tenaga listrik gitu ya. Ada perbedaan antara electronics dan microelectronics. Nah, secara akademik ya, kalau electronics itu dia analog and digital ya. Lalu electronic device, lalu microelectronic fabrication dan implementation. Kalau di bidang research, ultra kapasitor, mixed signal devices, computer modeling, and smart sensors. Seperti itu. Sama ya. Ada design analysis, discrete continuous signal, controlling physical system, information, encoding and decoding. Di bidang researchnya lagi, speech processing, neural networks,
intelijen atau kecerdasan buatan ya. Ada lagi intelligent transportation system, robots, autonomous navigation, dan anti-lock brakes. Nah, seperti itu ya. Ini kalau di bidang communication, analog and digital communication, wireless communication, fiber optic atau FO ya, satellites, computer networks, error control coding. Kalau di research, fiber optic sensor, wireless networks, adaptive antennas, intelligent transportation system sama ya. Digital radio design. Seperti itu. Nah, ini kalau di bidang electromagnetics, ada magnetic fields, antennas, optical transmission, radars, motor, electronic power, sama ya kalau di ini risetnya sonar design, propagation in optical fiber, millimeter waves, like lightning search, directional and adaptive antennas gitu. Ini kalau power system, electric power generation, transmission and distribution, motor, transformers, generators, lalu ada alternative energy, ada supercooled device, dan power electronics. Nah, dia itu kalau di bidang risetnya itu adalah ultrakapasitor ya, new power system, electronic chips, simulating and modeling power and motor system, dan supercooled devices. Nah, ini kalau computer engineering ya, ini Anda baca sendirilah. High performance computing dan lain sebagainya. Nah, seperti itu ya, kira-kira di bidang teknik elektro secara umum ya yang bisa kita jelaskan. Jadi mudah-mudahan dengan perkuliahan perdana ini Anda bisa mendapat gambaran ya, seperti apa bidang teknik elektro itu secara garis besarnya gitu ya, apa yang akan Anda temui setelah Anda berkecimpung di bidang teknik elektro gitu ya. Bukan hanya di bidang pekerjaan lapangan saja ya, Anda bisa juga menjadi ilmuwan ya, ilmuwan ataupun tenaga pendidik seperti saya ya. Nah, tentu saja dengan beberapa persyaratan tambahan selain yang itu gitu ya. Oke, mungkin itu dulu ya untuk materi kita pada kesempatan ini. Jika ada pertanyaan, silakan Anda taruh di link Anda. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.